nama pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Liturgi yang kita gunakan pada Minggu pagi hari ini yaitu liturgi 4, di mana sebagian besar liturgi akan rekonsiliasi diharapkan jemaat untuk memperhatikan slide yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri dan kita masuk panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita menyanyi NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyilah. Dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan,
kita katakan, bahkan kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dengan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. NKB 3 ayat 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah.
saya jemput jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Kasih tidak berkesudahan, sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita angkat pujian dari NKB 116 ayat 1 dan 5. Setia mematuhi
pembacaan dan pemberitaan sabda Allah, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada aku, dan tunjukkanlah itu kepada aku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dan sepengharapan di dalam Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 65. Kita membaca ayat yang pertama, yang ke-16. Yesaya pasal 65 ayat yang pertama sampai saya bacakan sabda Allah, demikian bunyinya bagi kita sekalian. Tunjuk kepada orang yang tidak. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan berkata hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, orang-orang pilihan, hamba menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus,
yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi Dewi Mei. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kami tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri dan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi di mataku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Duet dari Rayon 8 diberikan kesempatan untuk Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kami akan membawakan lagu Jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati
menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku arti jalan-jalanmu Tuhan, belantaian kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela penuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. agar ku memahami semua yang kau ingini, Bagian hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Shalom. Saya berbahagia sekali hari ini karena saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Immanuel. Ya, betul ya, Immanuel. Saya dari kota Palopo. Bisa ditempuh dengan jalur darat saya kira dari sini. Bisa juga ditempuh dengan jalur udara lewat Makassar, dan Makassar terbang lagi ke Palopo. Jadi ada dua alternatif menuju Kendari. Dan ini kali yang kedua saya berada di kota ini. Dan pertemuan hari ini dalam rangka pertemuan anggota Mitra Evangelical Mission in Solidarity, atau biasa disebut dengan IMS. Salah satu mitra kita yang ada di luar negeri yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman. Gap Sultra ada di dalamnya dan Gepil ada. Bertemu kurang lebih 2-3 hari dan membicarakan beberapa hal penting terkait dengan hubungan kemitraan antara gereja-gereja yang bergabung dalam Evangelical Mission in Solidarity. Saya pendeta Lambang panggilan akrabnya. Saya sudah menikah, punya seorang anak, baru kelas 2 SMP, dan sekarang saya melayani di Gereja Protestan Indonesia Luwu. Tuhan mempercayakan saya sebagai pimpinan sinode gereja ini, dan saya sekarang masuk pada periode yang kedua sebagai ketua sinode. Dan saya bersyukur ternyata Ibu Pendeta juga dari STT Intim, kenal dengan kakak ipar saya, dan Pak Pendeta Robert juga ini adalah kakak senior saya dari Salatiga. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Nah, tema renungan kita hari ini adalah jangan tolak kasih Allah. Saya ingin bertanya kepada kita, bagaimana perasaan saya dan saudara jika diabaikan oleh orang lain? Kecewa. Diabaikan istri atau dicuekin istri, diabaikan suami
diabaikan anak-anak, diabaikan teman sepelayanan, diabaikan teman-teman di kantor. Pasti apa tadi perasaannya Pak? Kecewa. Saya kira mungkin itu yang mewakili perasaan kita. Pasti kita kecewa. Dan mungkin sakitnya sampai di sini ya. Masuk menembus hati kita, asal jangan jantung kita. Bertolak dari kenyataan itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa sadar, sengaja atau tidak sengaja, karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, acap kali juga kita mengabaikan Tuhan Sang Pencipta kita. Kalau kita mengalami perasaan kecewa, diabaikan oleh orang lain, bagaimana juga gambaran perasaan Tuhan ketika kita mengabaikannya? Saya kira nggak jauh berbeda. Kita pasti kecewa. Kita mengabaikan firman-Nya, kita mendengarnya masuk di telinga kanan, bisa keluarnya di telinga kiri. Dia tol gitu, nggak tinggal. Kita tidak mempedulikan lagi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya sudahlah, masa bodoh dengan itu. Ada saat di mana Tuhan memanggil kita, mungkin tidak langsung dengan suara disampaikan kepada kita, tapi melalui refleksi perjalanan kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa Tuhan memanggil kita dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya terkesan dengan satu pernyataan dosen saya, Pak Prof. John Titale, bilang begini, Tuhan bisa memanggil Anda, menegur Anda melalui orang lain yang sementara terpapar di rumah sakit, atau mereka yang buta, mereka yang tuli, mereka yang cacat. Di sana ada Tuhan, di sana ada suara Tuhan. Supaya apa? Kita mempunyai kepekaan melihat sesama kita, dan Tuhan bisa kita temui di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih dan sepengharapan dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini mengisahkan sejarah panjang perjalanan umat Israel yang mengaku dirinya sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Perjalanan sejarah panjang bangsa ini ketika mereka di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Mereka berjalan di padang gurun. Kesaksian itu sangat nampak di dalam Alkitab bagaimana Allah memelihara bangsa ini, menyertai bangsa ini dan memberkati bangsa ini. Kalau kita membaca Mazmur 77 ayat 21, kita sangat menemukan di sana dituntun sebagai kawanan domba melalui Musa dan Harun. Kalau kita membaca Ulangan pasal 32 ayat 10, dikelilingi dan diawasi, dijaga sebagai biji mata Allah. Sesuatu yang sangat istimewa. Dilindungi, dijaga seperti biji mata Allah. Bahkan Alkitab menggambarkan begitu dekatnya hubungan antara Allah dan umat Israel. Yeremia 3 ayat 1 menggambarkan kedekatan sebagai suami dan istri. Saya kira intim sekali itu hubungan. Dekat itu hubungan.
Tetapi terkadang dalam perjalanan mereka mengabaikan Tuhan. Saya kira ada saat-saat di mana mereka berontak kepada Allah, tidak hanya bagus-bagusnya saja. Musa ada di Gunung Sinai, terus mereka ada di bawah menyembah berhala. Lembu emas dibikin. Dikasih berkat Tuhan, masih menggerutu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang dilakukan oleh bangsa ini kepada Allah. Tetapi apakah Allah berhenti menyatakan kasih setia dan pemeliharaannya sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Kalau kita membaca dengan baik bacaan kita hari ini, maka sangat jelas dia mengatakan kepada kita, ini aku yang kepada orang yang tidak memanggilnya, kepada orang yang tidak berseru kepadanya, kepada orang yang tidak mempedulikan dia terus mengulurkan tangannya secara terbuka kepada bangsa ini. Dia menyodorkan dirinya, dia memberikan dirinya, tidak peduli engkau mendengarkan aku atau tidak, engkau peduli pada aku atau tidak, tapi kasih dan kesetiaanku akan terus mewarnai perjalanan kehidupanmu. Tanganku terulur untukmu. Saya kira ini juga yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia memberikan dirinya. Dia membayar harga yang begitu mahal. Dia mengasihi dan mencintai manusia dan dia tidak pernah membalaskan kesalahan itu kepada orang lain. Dia memberikan segalanya kepada kita, hidupnya kepada kita. Walaupun kita membangkang kepada Allah, menolak Allah, sering melakukan yang tidak berkenan kepada Allah, tapi kasih-Nya terulur bagi kita. Dia tidak pernah berhenti untuk mencintai saudara dan saya. Seberapapun besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan, tangannya kita memang bangsa yang tidak mau mendengarkan suara, yang tidak mau peduli kepada Allah, tapi bacaan ayat tangan Tuhan terus terulur bagi kehidupan mereka. Allah tidak menghukum mereka, tapi memberikan mereka kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Supaya apa? Keselamatan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka tidak dibiarkan begitu lalu, tapi selalu menjadi bagian kehidupan perjalanan mereka. Saya kira kitab ini cukup diwarnai dengan hukum Deuteronomi. Itu banyak sekali dalam kitab Keluaran ya. Kalau kita membaca selalu dikontraskan. Ada berkat, ada kutuk. Orang yang taat dalam hukum Deuteronomi itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang tidak taat mendapatkan kebalikan dari berkat. Tuhan ingin umat ini menjadi umat yang dengar-dengaran. Tuhan ingin umat ini menjadi umat yang takut akan Tuhan. Dan ketika mereka takut akan Tuhan, Tuhan terus menyatakan janjinya kepada mereka yang berkata, Dia akan memberikan berkat mereka dari Saron sampai Akor. Timur sampai barat. Berapa panjang dan berapa luasnya tidak dapat diukur. Begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas kasih dan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan pada orang-orang yang takut dan percaya kepada Dia. Dia gambarkan sebagai kawanan ternak.
dan padang di rumput, menggambarkan kehidupan yang Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan bangsa ini. Sekali lagi, Allah mengasihi umatnya tidak melihat apa yang ada padanya dengan segala kekurangannya, tapi Dia selalu menyatakan kasih-Nya dan terbuka. Pertanyaannya bagi kita adalah, adakah juga kita yang menyambut kasih itu dan menerima uluran tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya? Mungkin hari ini kita bergumul dengan hidup kita. Kita bergumul dengan suami kita bergumul dengan istri kita bergumul dengan anak-anak kita bergumul dengan pekerjaan kita bergumul dengan pelayanan kita. Ada banyak permasalahan dalam kehidupan kita, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menyambut saudara dan saya. Tangan kasih-Nya terulur bagi saudara dan saya. Dia ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang penuh kasih dan penuh setia. Dia tidak akan pernah membiarkan perjalanan kehidupan saudara dan saya seperti bangsa ini memberontak sekalipun. Tuhan masih memberikan pengampunan kepada mereka, dan Tuhan masih menyatakan berkat-Nya kepada mereka. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan penting bagi kita adalah, maukah saudara dan saya untuk menerima uluran tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh cinta, merangkul kehidupan kita. Dan ketika kita berada dalam rangkulan Allah itu, saya yakin dan percaya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama, dan kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Sungguh percaya kepada Allah, maka saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Amin. Silakan duduk kembali. Nyanyikanlah Kidung Baru 197 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh
menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus, yang kami imani adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada kata yang paling tepat kami sampaikan kepadamu pada hari ini selain rasa syukur dan limpah terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir. Itu terbukti bagi kami sekalian kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan yang kesekian kalinya lagi bersekutu di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bahkan berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu atas penyertaan dan berkat-Mu bagi hidup persekutuan dan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini seminggu yang telah berlalu. Mereka sampai pada pengakuan iman bukan karena kekuatan dan kemampuan mereka, tapi karena Tuhanlah yang telah memampukan mereka, sehingga seminggu yang telah mereka lalui, mereka dapat menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami terus memohon kepada Tuhan, lanjutkan kasih dan setia bahkan penyertaan-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Memberkati kehidupan rumah tangga mereka, pagari mereka Tuhan, jaga mereka dari hal-hal yang dapat merusak persekutuan rumah tangga umat-Mu. Engkau hadir, mengaruniakan damai dan sejahtera. Memberkati setiap pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada jemaat-Mu. Melalui pekerjaan itu menghasilkan secara ekonomi, dan tentu semuanya itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak dan cucu karunia Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan, bahkan di tengah-tengah pendidikan yang mereka tempuh di berbagai jenjang, Tuhan memberkati, mengaruniakan kesehatan yang baik kepada mereka, bahkan Tuhan mengaruniakan hikmat dan kepintaran kepada mereka. Pada waktunya apa yang mereka dambakan boleh tercapai, dan semuanya itu kami naikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup dan pekerjaan yang tetap, Tuhan kiranya memberikan kemungkinan yang baik, sehingga pada waktunya apa juga yang mereka rindukan dijawab oleh Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang terpisah jauh dengan kami di mana saja mereka berada, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Bapa, memberkati pertumbuhan dan perkembangan jemaat Immanuel di tempat ini. Memberkati majelis gereja, baik pendeta, penatua, diaken, atau siamas, dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Karuniakan kesehatan yang baik, berikan hikmat kepada mereka, sehingga tugas yang berat tapi mulia itu dapat diemban demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang juga memberi diri mereka dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, sehingga talenta dan karunia yang Tuhan telah anugerahkan juga dapat mereka pergunakan untuk melayani Engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam jam-jam kebaktian pada hari ini, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga pada waktu-waktu mendatang boleh bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Perkenankan kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit.
baik yang dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit. Kami topang Ibu Teresia, Ibu Lucia Palin, Ibu Domita Kondorura, Ibu Damari Suba, Ibu Oni Omatan, Ibu Yohana, Ibu Martina Donda, Ibu Ciki, Nyonya PS Limbongan, Bapak Martin Sampe, Bapak Lukas Lomo, Bapak Paulus Lomo, Bapak Ferdinand, Bapak John M. Rantebua, Bapak Yapet, Saudara Markus Palembangan, Bapak Delka, Bapak Sardianto, Riki, Saudari Roland, Saudara Roland, keluarga yang lain yang bergumul karena COVID-19 dan sementara dalam pemulihan, kami topang ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami yang hadir pada hari ini yang bergumul dengan kesehatan kami, tapi karena kerinduan kami beribadah kepada Tuhan, kami melawan penyakit itu. Kami mohon dengan tangan kuasa-Mu, Engkau memulihkan dan menyembuhkan orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan. Yakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu hadir dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi dan cintai melalui peristiwa kematian. Bapak Mulyono, Nyonya Sonda, Ibu Rosa, Ibu Pendeta Elce Sambira, yang lainnya yang tidak kami sebutkan, yang mengalami hal yang sama. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Mereka kuat menjalani masa-masa yang sulit karena mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai karena peristiwa kematian. Tapi yakinkanlah bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kepadamu ya Tuhan, pada hari ini juga kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, karena Tuhan berkenan memberkati pertemuan mitra, gereja-gereja mitra IMS yang ada di Indonesia, di mana Gips Sultra menjadi tuan dan nyonya rumah kegiatan ini. Beberapa hal yang telah kami putuskan bersama dalam rangka memperkuat kemitraan dan solidaritas satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Berkati gerejamu yang tergabung sebagai mitra IMS. Berkati lembaga misi IMS dalam mengembangkan tugas dan panggilannya di dunia ini, sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan oleh banyak orang. Kami juga menopang ke dalam tangan Tuhan situasi global dan bangsa kami karena pandemi virus corona.
Kami berharap kasih sayang dan penyertaan Tuhan akan terus mengalir dan mewarnai kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu pandemi ini segera berakhir. Berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah di berbagai negara untuk menemukan vaksin, bahkan untuk mengurangi penyebaran virus ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kepada seluruh masyarakat, boleh mempunyai kesadaran yang tinggi bagaimana terus menjaga untuk hidup sehat. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, kasih keadilan dan kebenaran ditegakkan. Berkati kehidupan kami di minggu yang baru ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami hikmat dan roh-Mu agar kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Usai ibadah ini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon anugerah pimpinan dan penyertaan Tuhan, kiranya menjadi bahagian hidup kami. Ada banyak hal yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, namun sebelum keluar dari mulut dan bibir kami yang penuh dengan dosa dan kecemaran ini, Engkau sudah mengetahuinya. Inilah doa syukur, permohonan dan pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita hendak menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya disampaikan kepada kita semua bahwa di depan kita tersedia waskom kasih untuk mendukung dana rutin tidak tetap Sinode Gap Sutra dan juga dana pekabaran Injil serta BPJS Pendeta Emeritus, dan diharapkan kepada kita semua untuk mengambil bagian di dalamnya, dan juga kita tetap memperhatikan dan mengedepankan protokol kesehatan dari pemerintah. Untuk mengiringi persembahan dijalankan, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait 1, bait 2 dan baitnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
kita ucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Shalom, selamat siang. Pertama-tama atas nama pendeta dan segenap Majelis Jemaat Immanuel Kendari menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Immanuel Kendari, disampaikan selamat datang, selamat beribadah. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Immanuel setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan bahwa yang melayani pada ibadah kita siang ini adalah Bapak Pendeta Lambang E. Tandipare. Beliau adalah Ketua Sinode Gepil Gereja Protestan Indonesia Luwu. Atas nama segenap pendeta dan majelis serta seluruh jemaat Immanuel Kendari menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk pelayanan ibadah pada Minggu 25 Oktober 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan sehari-hari bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama ada himbauan dari Pembina Semar, diinformasikan bahwa disampaikan kepada semua orang tua yang memiliki anak sekolah minggu dan remaja untuk mendampingi anak-anak kita dalam ibadah Semar. Boleh pagi, siang, atau sore. Kita lihat situasi agar kita bisa membimbing anak-anak kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Bisa dibuka di YouTube Ibadah PK Semar, Jemaat Immanuel Kendari. Kemudian kita masuk di halaman 6, Romawi 11.3. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan pastoral akan dilayani setiap hari Selasa dan Kamis pada jam 10 sampai jam 12.00 WITA di konsistori akan dilayani oleh pendeta jemaat. Pada poin 5, bahwa pada ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 akan dirangkaikan dengan persembahan syukur bulanan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop dapat menghubungi majelis rayonya masing-masing. Kemudian jadwal katekisasi. Jadi diingatkan kembali kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya yang mengikuti katekisasi bahwa katekisasi akan dijalankan setiap hari Minggu jam 12.00 WITA bertempat di Gereja Immanuel Kendari. Kemudian berita duka dari keluarga besar Toraja kemarin bahwa orang tua atau ibu dari Ibu Pendeta Elce Sambira telah dipanggil Tuhan.
Dan rencana informasi tadi, hari ini akan ada ibadah penghiburan pada pukul 5 sore atau jam 17.00. Yang terakhir, yang mengikuti ibadah pada hari ini berjumlah 90 orang, laki-laki 42 orang dan perempuan 48 orang. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengakhiri ibadah ini, saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari NKB 128 ayat 1 dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali sejahtera Allah. Lakukanlah firman Tuhan yang kau dengarkan hari ini. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini dengan melakukan pujian dari NKB 201 ayat 1 dan 2. Berjalan sertamu
Demikianlah ibadah kita pada pagi Minggu hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.